Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lesmana dengan NPM 60212100336 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi bisnis dari rangkuman pertama sampai rangkuman kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang business psychology framework, lalu ada grit dan capital, grit dan psychological capital, lalu ada organizational commitment, ada work engagement, and organizational citizenship behavior atau OCB, terus juga ada knowledge sharing dan innovation, terus ada EQ, interpersonal skill dan communication, lalu ada job satisfaction, produk productivity and performance, ya, dan performance. Lalu di sini kenapa sih kita harus tahu ada psikologi bisnis? Karena sebenarnya yang harus kalian ketahui bahwa psikologi dan bisnis itu bisa berbarengan nyatanya gitu, apalagi khususnya pada perusahaan dan kewirausahaan yang memang kurang sukses ya, makanya diperluin nih adanya psikologi bisnis sendiri. Nah, terus kenapa sih bisa begitu? Soalnya psikologi bisnis itu punya organisasi yang udah dirancang buat bisa memanfaatkan sumber daya manusia itu secara efektif lah. Terus juga karyawan bisa melakukan pekerjaannya tuh dengan kemampuan terbaik mereka lah, terus karyawannya juga bisa lebih happy, terus juga bisa lebih produktif juga dan bisa lebih engage aja. Nah, terus kenapa sih kita menginginkan karyawan kita tuh bahagia dan happy gitu dan engage gitu? Karena memang peran utama dari bisnis ini kan adalah manusia ya. Nah, di mana manusia ini memang punya beberapa jenis perasaan, terus ada pola pikirnya juga. Nah, terus gimana sih caranya bisnisnya lancar gitu? Karena manusia ini kan tadi yang sudah saya jelasin banyak pola pikir, terus saya kayak banyak jenis perasaannya. Nah, pastinya tidak karena pastinya tuh karena yang dirasakan kayak apa ya? Kayak tekanan juga, terus terus penting juga sih menurut membuat karyawan tuh bahagia dan engage karena mereka kan yang paling menguntungkan. Terus juga bagi kita tuh mereka tuh yang apa ya, istilahnya lebih produktif, terus kayak lebih menjual lebih banyak, terus mereka juga lebih bertahan lama lah gitu orang-orang yang produktifnya gitu, apalagi orang-orang yang berkualitas. Terus orang-orangnya juga tuh harus ya lebih bahagia aja karena kalau bisa orang-orang lebih bahagia jadi jarang sakit juga kan, termasuk kayak gitu. Terus juga, cenderung lebih bertahan lama mereka kerjanya. Nah, terus, psikologi bisnis juga, salah satu studi, psikologi manusia yang memang diaplikasiin ke dalam bisnis. Nah, praktisnya itu sebenarnya buat lebih meningkatkan, lingkungan kerja karyawannya, terus, ningkatin produktivitas sama mengatur, beberapa sekelompok, orang di perusahaan itu. Tujuannya itu supaya lebih mempelajari lebih dalam aja sih tentang perilaku manusia dan, keterkaitan, istilahnya apa ya, lifestyle dari perusahaan itu buat, menciptakan suatu kondisi lingkungan atau tempat kerja yang apa ya, istilahnya yang sehat lah gitu. Terus bisa lebih berkelanjutan juga dan bertumbuh gitu karyawannya. Nah, terus ini kan selanjutnya, di slide selanjutnya ada Industrial Organization Psychology versus Business Psychology. Nah, sebenarnya perbedaannya apa sih? Nah, jadi kalau misal PIO itu biasanya lingkupnya tuh lebih kecil. Nah, di mana PIO itu memang lebih fokus pada lingkungan kerja dan, apa ya istilahnya, ketenaga kerjaan karyawan yang kayak ngelola orang-orangnya gitu. Nah, biasanya PIO juga lebih fokus pada, budaya, terus produktivitas, moral, terus, fokus juga pada, tim gitu, kayak building a team juga gitu. Nah, misalnya, PIO ini kayak ada karyawan yang mau pensiun nih misalnya nih, terus, di PIO itu tuh kayak membuka rekrutmen lagi sih buat karyawan barunya gitu. Terus jadi, yang lain juga bisa selain merekrut orang baru, yang lain juga bisa kayak naik promosi jabatan gitu sih, kayak naik kedudukan, ya intinya promosi gitu. Nah terus, kalau misalnya bedanya sama psikologi bisnis, kalau psikologi bisnis itu cangkupannya memang lebih besar karena, psikologi bisnis itu menekanin strategi-strategi yang akan dilakukan, terus juga, biasanya lebih fokus ke kinerja apa,
kinerja pasarnya, terus operasional di dalam bisnisnya itu apa aja, terus sama kayak hubungan sama stakeholder-nya gimana. Nah, misalnya tuh kan ada beberapa, kondisi eksternal yang memang, membuat bisnis tuh nggak apa ya istilahnya, tidak tidak stabil gitu kan. Contohnya tuh kemarin tuh kayak Covid kan sempat turun drastis. Nah, si psikologi bisnis itu membantu bisnis-bisnis, gimana supaya mereka tetap stabil dan, hal ini juga dilakukan, dan diberikan oleh strategi-strategi dari psikologi bisnis gitu, supaya bisnis itu tetap, berkelanjutan gitu. Terus selanjutnya selanjutnya, apa sih psikologi bisnis? Sebenarnya psikologi bisnis kan apa ya istilahnya, eee, dasarnya kan ilmu psikologi yang memang mempelajari manusia kan, terus kayak, mengaplikasikan bisnis juga gitu. Nah, psikologi bisnis sendiri kan di dalamnya tuh memang, eee, ada organisasi sendiri gitu dan ada beberapa orang gitu dan biasanya, ada masalah-masalah internal yang kayak apa namanya, di organisasi tersebut, masalahnya itu kan dari orang-orangnya itu. Nah, gimana psikologi bisnis itu, bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam, bisnis tersebut atau kayak buat orang-orangnya gitu. Nah, terus juga, gimana buat kayak contohnya ningkatin produktivitas kinerja orangnya, terus gimana ningkatin, kayak apa namanya, ningkatin kayak motivasi, orang-orangnya. Nah, terus juga yang membedakan kalau psikologi bisnis itu tuh mereka memang punya strategi-strategi tertentu yang, bukan strategi sih, lebih kayak iya strategi, tapi juga mereka juga punya sistem tertentu gitu. Kayak sistem ini tuh yang ngebuat perilaku-perilaku orang itu atau aturan-aturan, yang ditetapin supaya, bisa apa ya, bisa kerja sesuai dengan tujuan yang dimau gitu, lebih kayak gitu sih kalau psikologi bisnis. Nah, selanjutnya, kalau ini sih lebih ke buat penentu keunggulan kompetitif nasional slide aja. Nah, terus di sini slide ke-8 itu ada model manajemen perubahan atau change management model, dari Kurt Lewin. Nah, di sini tuh ada 3 stage modelnya. Yang pertama itu ada unphrasing. Nah, unphrasing sendiri itu kayak memberikan alasan buat kayak sebuah perubahan, terus juga ada yang menciptakan sedikit rasa bersalah atau cemas karena nggak ada perubahan. Nah, terus, mmm menciptakan rasa aman psikologis juga mengenai pada tahap ini memang dilakukan buat persiapan buat mengganti si status quo-nya yang, jadi baru. Terus, hal ini juga berarti, apa ya, mengurangi sumber daya dan halangan yang mungkin memang harus dihadapi dan, menjalankan perubahan. Nah, kayak, ada beberapa contohnya juga, yang pertama yang unphrasing itu bisa mengidentifikasi hambatan yang, muncul selama, perubahan itu terjadi. Terus juga membuat tim dari beberapa anggota di departemen yang memang, apa sih namanya, yang terkena perubahan atau dampaknya gitu loh. Nah, terus kan yang kedua ada moving ya, stage kedua. Nah, stage kedua ini bisa kayak memberikan informasi, mencurigai perubahan yang diusulkan, terus, membawa perubahan perilaku yang pada tahap ini, atau dilakukan perubahan utama yang memang dibutuhin. Contohnya itu kayak penggantian produk, terus perubahan prosedur, kayak gitu. Terus ada beberapa contoh lainnya juga, kayak, contohnya menerapkan teknologi baru, mengubah, metode produksi, terus juga memperkenalkan produk baru. Nah, yang ketiga itu kan ada rephrasing tuh yang di slide-nya. Nah, itu tuh artinya kayak, buat menerapin sistem evaluasi baru sama, nerapin sistem perekrutan dan promosi baru. Terus, di sini tuh kita kayak ngebentuk new normal atau hal baru kayak, aplikasi baru atau keahlian, kompetensi baru buat bisa survive sama berkelanjutan nih bisnisnya dan, kita juga harus mampu mengelola atau kayak memenangkan sebuah persaingan gitulah di dalam perubahan juga gitu, kan di bisnis kan juga banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan kan gitu. Selanjutnya
di sini ada landasan filosofi. Landasan filosofi ini tuh manusia sebagai diri atau self sebenarnya itu bukan bukan diri atau yang kayak terisolasi gitu sih, kayak, lebih asumsi dasar tentang manusia juga. Manusia tuh tumbuh dan berkembang bersama manusia lainnya, kalau orang Sunda ya istilahnya kayak, silih asi, asa, aseng, dan wang. Terus juga ada egoisme kelompok dan eksklusivisme, itu tuh kayak, apa ya istilahnya, penghambat kemajuan dari suatu bangsa dan kayak, bikin masalah gitulah intinya bukan solusi. Terus juga Kurt Lewin itu tuh ada rumus kan yang BFP itu, merumuskan perilaku sebagai B, F, dalam kurung P dan E. Nah, di mana B, P, dan E itu berurutan adalah sebuah perilaku atau tingkah laku, terus juga the person atau individu, terus ada the environment atau lingkungan. Nah, si Kurt Lewin itu tuh memandang kalau misalnya individu dan lingkungan itu, merupakan kayak satu kesatuan dalam atau enggak kayak ketergantungan gitulah satu sama lain. Nah, perilaku orang itu juga memang biasanya tuh dikaitin sama konteks lingkungan dan di mana perilaku itu memang ditampilkan dari si individu tersebut gitu. Terus, intinya tuh sebenarnya lebih kayak mengurangi gimana situasi yang ada sih di sekeliling individu itu kayak berpengaruh, pada sekitarnya gitu. Terus juga kayak ada hakikat bisnis juga sih di situ kan hakikat bisnis adalah mengelola manusia dan lingkungannya. Nah, hakikat bisnis ini tuh kayak, berpengaruh sih ke psychological well-being manusia atau happiness atau lapisannya, terus juga ada tingkatan juga tuh kan itu yang pertama, kedua stage-nya. Yang pertama itu ada stage self, terus keluarga, ada kelompok kurban atau ya istilahnya kayak kelompok-kelompok yang bisa kita sebut tuh kayak agama, etnis, budaya, nah terus ada organisasi, terus, yang kelima itu negara kesatuan, terus yang, keenam itu ada kayak semesta, ya mencakup keseluruhan lah ya kalau misalnya semesta itu. Nah, terus ini tuh salah satu ada berpikir kesisteman atau end this process. Nah, di sini tuh, sebuah proses bisnis dari ujung ke ujung sih sebenarnya artinya. Nah, ini adalah sistem bisnis yang di mana mulai dari pemasukan faktor individu, proses sebagai faktor lingkungan seperti budaya organisasinya, sampai menghasilkan output, terus learning outcome-nya atau sasaran mutunya, terus itu apa aja, dan pada akhirnya ya jadi bahan evaluasi juga, terus mengembangkan semua, eee, lebih maksimal lagi, terus kayak harus mencapai outcome sampai punya, hasil lah, istilahnya manfaat atau impact-nya gitu. Terus selanjutnya ada, business framework. Nah, sebenarnya pada kerangka business framework ini, buat ya supaya apa ya, supaya bisnis lebih tangguh aja sih, sama bisnis itu lebih berkelanjutan aja gitu, supaya lebih bisa memahami arah, organisasi sama filosofi lah gitu. Nah, sebenarnya business framework ini, mencakup beberapa aspek sih. Yang pertama tentu aja ada strategi-strateginya gitu. Apa aja, terus, setahu saya tuh ada filosofi dan values, terus tuh ada, visi misi gitu, terus ada strategik juga, kayak strategic intent juga, terus ada human capital. Human capital itu kayak salah satu sumber, daya juga manusianya gitu, kayak itu tuh jadi landasan sama itu tuh jadi kayak membangun landasan ke ini berhubungan juga sih sama organizational capital, terus juga, eee, apa ya, terus mereka juga kayak, learning sama inovasi, juga, apa istilahnya, kayak learning dan inovasi sehingga memang mendapatkan, keunggulan, bisnisnya biar kompetitif lah, terus kayak bisa apa ya, menghadirkan kebahagiaan, dalam karyawannya itu. Jadi kayak supaya karyawannya itu bisa menjadi produktif atau performance-nya tuh bagus. Jadi supaya bisnisnya itu lebih sustainable aja gitu. Nah, terus ini kan kerangkanya lebih rinci yang tadi saya bilang ya, strateginya itu ada filosofi, values, terus visi dan mission, terus ada business objective dan target juga, terus ada strategic intent juga. Nah, di sini ada, organization capital tuh apa aja, terus human capital tuh apa aja. Nah, terus ini hasilnya yang sampai ke psychological well-being juga berpengaruh gitu sama productivity. Terus ya akhirnya intinya,
apa ya, bisnis itu harus bisa menghasilkan kebahagiaan bagi individunya, terus sama, lebih berkepanjangan aja sih, gitu. Oke, selanjutnya slide ke-13, di sini kan ada business psychological framework juga. Nah, ini tuh suatu kerangka kerja yang memang terorganisir, terus mencakup, seluruh aspek dalam bisnis juga, bisa menunjang kayak kinerja, potensi, dan kompetensi bisnis dalam organisasi itu. Nah, framework ini tuh bisa dijadiin pedoman sih sebenarnya buat organisasi buat mencapai sustainable business excellence-nya. Yang nanti yang nanti bakalan bisa berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Nah, terus ada nih aspek-aspeknya nih, yang pertama itu ada visi dan misi dari suatu perusahaan. Nah, tentu itu tuh visi itu kayak, tujuan jangka panjang, terus misi itu kayak tujuan jangka pendeknya, kayak diwaktuin gitu apa ya, punya batasan waktu juga. Kayak istilahnya nurunin lah kayak, lebih ke iya ya, nurun-nurun gitu loh, lebih tujuan yang kayak jangka pendek aja gitu. Terus ada business objective. Nah, bisnis objektif ini sebenarnya hasil yang ingin dicapai, oleh perusahaan. Nah, keduanya ini saling berkaitan atau mempengaruhi satu sama lain. Misalnya perusahaan itu kan punya visi misi, terus, terukur karena ini tuh visi misi yang terukur itu bisa menggambarkan bisnis objektif yang baik gitu dan, sebaliknya juga sih. Nah, terus ada, mmm sustainable business excellence dan human well-being gitu. Sebenarnya ini saya mau kasih contoh sih, misal visi misinya ya. Contohnya, misalnya visinya itu, dari suatu perusahaan pengen, menjadi perusahaan paling maju dalam bidang kecantikan di Asia gitu. Terus misinya ini menghasilkan produk dan inovasi yang berkualitas untuk, para pelanggan perempuan gitu kan, khususnya muslim gitu. Nah, si bisnis objektifnya ini, lebih kayak rinci lagi sih gitu. Kayak misalnya ningkatin, pelanggan pada produk kecantikan, misalnya sabun cuci muka di Asia Tenggara sekitar ya targetnya tuh sekitar 30% dalam 3 tahun gitu, khususnya tuh pada wanita yang muslim gitu. Nah, terus juga, kedua tuh, bisnis objektifnya bisa menambah cabang di Bangkok, wilayah Thailand gitu, atau Pattaya ya, pokoknya wilayah yang banyak muslimnya gitulah, perempuan muslimnya di Thailand. Nah, terus juga yang terakhir bisa nih kita kayak nawarin ada beberapa program supaya pelanggan itu tahu gimana sih caranya buat kayak make up atau produk produk kita juga kayak skincare yang lainnya gimana sih cara supaya mereka tahu kan apa yang mereka pakai pada muka mereka gitu. Nah, terus di sini, ada theoretical baseline of business, psychology. Nah, di sini tuh sebenarnya kayak lebih ke ini ya, apa namanya, ilmu-ilmu lain gitu yang berkaitan sama psikologi bisnis gitu. Nah, di sini terdapat ilmu-ilmu lainnya juga, yang pertama ada psikologi industri dan PIO, terus ada, perilaku ekonomi, terus ada manajemen bisnis, sama manajemen, sumber daya manusia. Yang memang, pada apa, keempat, disiplin ilmu itu yang membentuk, psikologi bisnis gitu sebenarnya, yang berkaitan juga gitu. Nah, terus slide ke-15 ini lebih sebenarnya ada mirip-mirip sih ya, ini kayak kerangka kerangkanya juga gitu. Di sini tuh ada 4 aspek yang buat membantu bisnis, ya apa ya menjalankan bisnis gitu. Yang pertama itu ada knowledge capital, ada strategi direction capital, ada human capital, sama organizational capital. Nah, hal-hal ini tuh bisa menghasilkan value atau, budaya atau culture di bisnis itu. Nah, ada beberapa faktor, yang mempengaruhinya juga. Yang pertama ada faktor eksternal, biasanya faktor eksternal itu, individu yang memang mau belajar dan berkolaborasi, gitu. Terus yang kedua, individu sendiri. Nah, individu sendiri ini yang, sebenarnya lebih menentukan apakah akan menjadi well-being atau lebih engage gitu. Terus ada yang ketiga, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih ke, keunggulan kompetitif atau kayak sustainable competitive advantage gitu, kayak, yang berkelanjutan, terus ini tuh sebenarnya lebih ke
melihat ke faktor organisasinya gimana budaya organisasi itu bisa, membentuk suatu productivity ataupun, inovasi gitu. Terus selanjutnya ada kerangka, sebenarnya ini lebih ke short version-nya aja sih gitu kan yang tadi lebih rinci ya. Nah di sini itu, ada mencakup 4 komponen utama, yang pertama adalah knowledge capital, strategic direction capital, human capital, sama organizational capital. Nah, yang pertama ini organizational capital itu lebih mengacu pada, apa ya, istilahnya tadi visi misi, strategi jangka panjang, strategi jangka pendek, terus sesuai dengan tujuan perusahaan dan kebutuhan organisasi juga. Komponen ini biasanya lebih, melibatkan kayak lebih mendalam aja sih tentang pesaing, kebijakan-kebijakan yang ada di bisnis, terus pasar juga gitu. Terus, di dalam strategic direction capital itu, punya yang harusnya sih punya pemimpin yang visioner, terus juga bisa analisis pasar yang kuat gitu. Itu sama bisa mampu buat, menyesuaikan, bisnis itu dengan perubahan di lingkungan gitu. Terus ada ini nih, knowledge capital, yang mengacu pada, kompetensi, pengetahuan, dan keahlian dari, individu atau, karyawan ya atau individu yang ada di organisasi aja sih. Terus komponen itu biasanya melibatkan pengetahuan, informasi yang relevan juga, pengambilan keputusan, kan biasanya di organisasi kan ada tim, nah itu pengambilan keputusannya juga penting gitu, buat, biasanya ini tuh kayak ada dampaknya lah gitu buat perusahaan. Terus kayak, pengambilan keputusan ini, terus selanjutnya juga orang-orang yang mempunyai informasi atau kayak pengetahuan itu bisa membuat suatu inovasi gitu bagi perusahaan gitu kan. Nah, knowledge capital ini juga harus, orang-orang harus punya komunikasi yang baik, terus, punya budaya pembelajaran, terus sama sistem pengelolaan pengetahuan yang efektif juga kayak gimana gitu. Terus ada apa ya, selanjutnya ada human capital. Human capital ini, melibatkan faktor-faktor psikologis sih sebenarnya, lebih ke individu-individu yang bekerja dalam organisasi gitu. Nah, aspek contoh-contohnya nih sebenarnya aspek apa aja sih yang meliputi, eee, human capital ini? Yang pertama ada aspek kepemimpinan, yang kedua ada aspek motivasi, terus ada komunikasi, terus ada pengembangan profesional dan pemahaman yang mendalam tentang perilaku si manusia gitu. Nah, dalam human capital ini sebenarnya, punya tim itu sangat penting ya, apalagi tim yang memang berkompeten, terus, punya motivasi tinggi juga, terus serta budaya kerja yang efektif gitu, dan pokoknya intinya yang bagus lah gitu. Terus selanjutnya ada organizational capital capital. Nah, sebenarnya ini juga lebih merujuk kepada kan yang sebelumnya kan lebih merujuk kepada manusia kan, terus yang ini tuh lebih kepada struktur atau sistem atau budaya di dalam organisasi. Nah, komponen ini tuh lebih melibatkan pada hubungan, budaya organisasi, terus kemampuan adaptasi, terus, sistem manajemen yang efektif juga. Nah, di dalam organisasi ini, ya organizational capital ini harusnya, bisnis itu punya struktur yang lebih fleksibel aja dan budaya yang lebih kolaboratif gitu. Jadi sesama timnya itu baiklah gitu, kolaboratifnya bagus, terus juga lebih sistemnya ini harusnya lebih mendukung, keputusan pengambilan, orang-orang itu di dalamnya dan, lebih bisa mendukung inovasi juga gitu. Nah, dari keseluruhan business psychology framework ini dan melihat komponen yang memang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, semoga bisa, lebih meningkatkan kualitas dan peran masing-masing dari komponen aja sih gitu. Terus selanjutnya ada kenapa, harus aware gitu sama, apa namanya, positif psikologi ya? Positif psikologi karena kan business psychology framework itu kan udah menciptakan human capital kan sebagai panduannya, terus harus, diperhatikan juga seorang pemimpin buat dapat mensejahterakan, dan meningkatkan kinerja karyawanannya. Nah, seorang karyawan juga nih harus, punya daya juang dong dan bisa menguasai bidang-bidang, eee, tugas pekerjaannya. Nah, dalam hal ini, perlu nih, menerapkan positive psychology buat menjalankan pekerjaannya karena, pada kenyataannya karyawan itu, bisa menjalankan tugasnya kalau misalnya, mmm,
lingkungan itu baik gitu, maksudnya sehat, terus juga, biasanya mengalami tantangan juga kan. Nah, di sini nih sebenarnya ada 3 pilar utama sih dalam psikologi positif. Yang pertama itu ada karakter positif, rasa ingin tahu, open-minded, rendah hati, terus ada emosi positif, kebahagiaan, love, humor, bersyukur, ada intuisi positif juga atau kayak pemerintahan yang demokrasi, terus organisasinya juga menjunjung hak, kayak kebebasannya gitu. Nah, terus kayak di sini oh iya, di sini saya lupa, di sini juga tujuan utama dari psikologi positif itu buat lebih, mendorong orang itu buat, apa ya istilahnya, menemukan kekuatan strength mereka gitu, pada di dalam organisasi ini gitu. Nah, selanjutnya di slide yang 18 ini ada grit sih. Grit itu sebenarnya lebih kayak gimana sih orang itu punya tekad yang kuat buat, eee apa ya, mencapai tujuan dalam jangka panjang sih, lebih kayak gitu aja. Terus Grit juga punya 5 karakteristik tuh yang ada sudah ditampilkan, ada 5. Yang pertama ada keberanian. Nah, sebenarnya, keberanian ini karakteristik yang memang sangat, apa ya, di bisnis tuh sangat diperlukan gitu, karena kan take a risk, mengambil resiko gitu. Tekad juga dan menghadapi ketidakpastian gitu kan. Terus Grit ini juga, apa ya, sebenarnya kayak kan pasti banyak yang tidak pasti, terus banyak kegagalan kan. Nah, eee, karena banyak kegagalan itu, pasti orang-orang itu harus punya keberanian dong untuk bangkit gitu kan, untuk bangkit. Nah, itu tuh salah satu proses belajar aja. Terus yang kedua ada, tujuan dan ketahanan jangka panjang gitu. Nah, Grit juga sebenarnya lebih melibatkan tujuan jangka panjang ya atau visi ya. Terus juga bisa tahu kemampuan orang tuh buat, menahan dirinya kayak buat, apa ya, menahan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dirinya gitu, buat mencapai tujuan jangka panjangnya gitu. Nah, orang dengan tingkat grit yang tinggi ini, salah satu yang karakteristik kedua ini biasanya, punya daya tahan psikologis yang kuat, terus, nggak mudah terpengaruh dari eksternal ya, karena dia punya motivasi internal yang sangat kuat gitu. Terus juga mereka memang fokus sih pada tujuan utama mereka gitu. Terus yang ketiga ada kesadaran. Nah, kesadaran itu lebih kayak, karakteristik yang bertanggung jawab sih sebenarnya. Lebih sebenarnya kayak grit kan karena agak kompleks juga ya. Kesadaran diri tuh, mmm, kesadaran diri dan bertanggung jawab gitu. Orang-orang yang punya, kekuatan ini tuh mereka bisa, apa ya, bisa tahu dan memahami kekuatan dan kelemahan diri mereka sendiri kalau misalnya mereka lemah dalam satu hal, terus mereka membuat kesalahan dan mereka tuh bertanggung jawab gitu atas perilaku mereka tuh sama tindakan mereka gitu kan. Kayak misalnya di tempat kerja gitu, mereka kayak, buat kesalahan anak magang atau gimana, tapi mereka tetap mau belajar dan mereka tuh mengakui dan bertanggung jawab pada kesalahan tersebut meskipun mereka memang dimarahi oleh atasannya gitu. Kayak, it's okay gitu, yang penting bisa belajar gitu kan. Terus mereka juga memang cenderung lebih, berkomitmen pada tugas-tugas yang diberikan gitu kan. Terus ada resiliensi. Resiliensi ini lebih ke, kemampuan buat bangkit aja sih kalau misalnya mereka punya kegagalan atau keterpurukan atau bahkan mereka punya rintangan gitu, kayak yang tadi contohnya anak magang kalau misal punya tugas-tugas berat atau kayak bahkan ya, nggak tahu sih, kayak, misalnya ada seniornya yang kurang suka gitu kan, itu termasuk rintangan-rintangan juga yang mereka hadapi dan ini tuh melihat gimana mereka tetap bangkit dan tetap, fokus pada tujuannya gitu. Terus ada dimensi, dari psychological capital atau yang memang dikenal sebagai PSYCAP, konsep psikologis ini lebih merujuk pada, kumpulan-kumpulan, sifat positif atau cenderung individu tuh lebih menghadapi tantangan, apalagi buat meraih kesuksesan dalam hidup kan. Contohnya sebenarnya ada nih, bisa disingkat HORE gitu kan. Yang pertama ada, hope. Hope itu harapan sih sebenarnya. Harapan sendiri tuh kayak, apa ya, kemampuan atau merencanakan jalan keluar supaya kayak
bisa nih, menghadapi rintangan karena kita punya harapan di depan gitu, kalau misalnya masa depan kita tuh cerah gitu dan bahkan baik-baik aja gitu kan, lebih kayak gitu sih motivasinya. Terus yang kedua tuh ada optimism. Optimism atau optimism itu sifat positif sih sebenarnya ya, yang mungkin memang lebih fokus pada, menghadapi rintangan gitu dan kesulitan hidup. Biasanya orang yang optimis juga punya kepercayaan diri yang cukup tinggi. Mereka biasanya lebih, percaya diri bahwa masalah yang ada di depan mata mereka itu mampu gitu, dilewati gitu. Kayak percaya diri aja, yang penting semuanya bakalan terlewati gitu. Terus, R-nya resiliensi. Nah, resiliensi itu kemampuan kita buat, pulih sih atau bangkit dari gagal, sama kayak tadi mirip-mirip lah. Resiliensi ini biasanya, orang itu memiliki kemampuan, buat mengatasi rintangan, terus juga mengelola stres juga kalau mereka stres gitu kan, yang ada di terus juga, apa ya, mereka tuh bisa bertahan sih dalam kondisi sulit aja gitu, buat mencapai tujuannya meskipun sesulit apapun mereka tetap bangkit, pulih, dan kuat gitu. Terus yang terakhir ada self efficacy. Nah, self efficacy sendiri tuh sebenarnya lebih fokus pada keyakinan individunya sendiri kalau misalnya mereka tuh mampu menjalankan tugas, dan mencapai tujuan gitu. Nah, orang-orang yang punya self efficacy ini biasanya, apalagi ya self efficacy-nya tinggi, mereka biasanya lebih mampu mengatasi permasalahan juga, yang mereka hadapi. Terus kayak mereka juga punya, kontrol diri juga yang baik, terus kayak punya pengetahuan dan keterampilan cukup aja sih supaya tahu nih mereka mau mencapai apa. Nah, karena mereka udah tahu, udah punya kepercayaan yang tinggi, terus mereka punya pengetahuan dan keterampilan yang bagus, intinya mereka tetap, apa ya, lebih ini sih, ya yakin aja sama diri sendiri gitu. Terus selanjutnya, selanjutnya ada ad adversity quotient atau AQ. AQ ya? Atau AQ ya? AQ itu A dan Q itu sebenarnya adalah kemampuan, individu buat, mengelola, berpikir, mengatur, dan menghadapi, kesulitan dalam hidupnya. Nah, sederhananya Q itu lebih menggambarkan individu yang, bisa mampu menghadapi permasalahan aja sih sebenarnya. Nah, konsep AQ ini, diperoleh dari Paul Solk yang ini tuh sebenarnya lebih ke kecerdasan dalam hidup mereka sih ya. Nah, IQ sendiri itu, dibagi jadi 3 kategori manusia. Yang pertama ada quitters, mereka kayak, yang berhenti, mereka tuh gampang menyerah dan kayak membiarkan masalah yang terbengkalai. Contohnya nih, kayak misalnya ada si A kayak, punya, tugas nih, tugas dari mata kuliah apa gitu kan. Dia kayak susah banget, terus kayak, ya udah dibiarin aja kan jadi terbengkalai ya, terus kayak jadi prokrastinasi juga kan, kayak mudah nyerah aja gitu. Terus kedua, ada campers atau kemah. Nah, individu yang siap menghadapi masalah tapi saya tidak konsisten. Nah, sama nih misalnya ada si B, dia tuh kayak, udah tahu nih, tugas-tugasnya berat berat banget, dia udah berusaha buat, nyicil, terus udah berusaha buat kayak, apa ya, menghadapi tugas-tugas itu. Nah, tapi sayangnya dia tuh tidak konsisten dan dia tuh mungkin kayak contohnya tuh bisa kalau bisa temen yang ngajak main gitu, kayak harusnya tuh dia bisa mengerjakan hal itu, tugasnya, tapi pas temen yang ngajak main tuh dia, yah langsung main gitu, langsung cabut gitu kan. Terus yang ketiga tuh ada climbers, climbers atau pendaki. Nah, biasanya ini yang terakhir ini bener-bener real achiever atau bener-bener yang memang, berjuang gitu buat sukses aja apapun rintangannya. Contohnya tadi si C, misalnya si C, tugasnya itu berat banget, terus kayak deadline-nya kan cepet, terus dia tuh beneran konsisten kalau misalnya ada kayak gangguan dari luar, misalnya temen yang ngajak makan atau siapapun yang ngajak dia, supaya apa ya istilahnya, biar nggak usah ngerjain tugasnya lah dan lain-lain, tapi dia nggak mau, dia tetap mau, pada pendiriannya bahwa tugas itu harus segera selesai gitu, segera selesai dan bisa mengumpulkan tepat waktu gitu. Contohnya seperti itu sih kalau yang adversity quotient yang kategori manusianya gitu. Terus juga, aduh ini ada, ini ya,
ada 4 dimensi lainnya. 4 dimensi lainnya ada singkatannya core sih. Yang pertama itu ada C-nya itu ada kontrol. Nah, kontrol sendiri itu individu yang bisa mengendalikan hidup dan konsekuensi negatif sebelum bertambah buruk. Biasanya individu yang kayak gini tuh lebih fokus aja sama dirinya sendiri gitu kan. Terus eee, ownership atau origin ya sebenarnya. Nah, gimana individu itu bisa bertanggung jawab atas tindakannya gitu. Misalnya kayak ada, misal dia melakukan kesalahan nih di bisnisnya, misalnya kayak salah, kasih produk ke, pelanggan gitu. Terus ya udah dia, minta maaf, dia bisa menggantikan produknya, terus dia minta maaf sama timnya dan mungkin kemungkinan dia, rela kalau gajinya dipotong gitu, kayak gitu. Terus, ada reach. Reach itu biasanya buat mengukur kemampuan, buat menghadapi masalah aja sih, kayak seberapa kemampuan dia buat menghadapi masalah. Terus ada endurance. Endurance itu biasanya, ketahanan atau kayak seberapa mampu nih orang bisa bertahan dan kebal nggak kebal juga sih, lebih kayak mampu bertahan aja sih, dalam kegagalan. Kalau misalnya dia gagal, ya mungkin down, tapi gimana caranya dia supaya nggak se-down itu, terus kayak mampu optimis aja gitu kan. Terus gimana sih kita bisa improve atau kayak meningkatkan adversity quotient kita? Yang pertama ini, kita bisa mendengarkan, atau listen. Listen itu mendengarkan respon diri kita, sama kesulitan yang terjadi. Eee Misalnya ada mahasiswa nih yang kayak sulit banget sama tugas ini, terus kayak, "Oh iya ya, emang sulit gitu, emang nggak apa-apa, perasaan-perasaan kayak gitu tuh nggak apa-apa, it's okay," gitu. Tapi asalkan jangan menyerah aja gitu, dan harus bertanggung jawab juga sama tugasnya. Nah, terus ada accountability. Establish accountability ini biasanya, eee, membiasakan bertanggung jawab sih sama apa ya namanya, tugas-tugas dirinya gitu, sama kayak tadilah beberapa yang, contoh yang saya kasih gitu, apa namanya, mahasiswa kan kalau jadi mahasiswa kan harus bertanggung jawab ya, buat ya biasain aja sih bertanggung jawab, karena kan itu sebuah karakter yang memang kalau misal kita mau sukses, mau berhasil, kita harus punya karakteristik yang kayak gitu. Terus ada analyze. Analyze itu kayak analisis bukti-bukti, terus ada do, itu mengambil sikap diri yang telah kita lakukan di tahap sebelumnya gitu. Selanjutnya ada, oh my god, ada organizational commitment dan, ada apa ya, ada work, eee, engagement ya. Nah, organizational capital itu organizational commitment itu salah satu sikap yang mencerminkan, seseorang individu mengenal atau terikat pada organisasi. Nah, ini kan ada 3 dimensi tuh. Yang pertama yang pertama ada effective commitment. Nah, biasanya ini effective commitment ini organisasi, bagian dari identitas mereka biasanya dan, eee, mereka tuh biasanya kayak agak merasa terganggu sih kalau misalnya, apa ya, punya mengalami pemutusan hubungan kerja juga. Nah, misalnya karyawan ini kayak merasa bangga nih sama, filosofi atau nilai-nilai organisasinya, kayak ini tuh berperan penting gitu bagi mereka gitu, kayak buat mencapai tujuan organisasi dan ini tuh, apa ya, punya keterikatan emosional aja sih sama organisasi itu gitu, orang tersebut. Terus ada normatif komitmen. Nah, normatif komitmen ini, apa ya, kayak komitmen mereka buat tetap bekerja pada organisasi itu, mereka tuh kayak merasa punya tanggung jawab, punya kewajiban buat melayani organisasi itu. Contohnya itu karyawan, misalnya merasa kalau misal organisasi itu, memberikan manfaat yang besar banget bagi masyarakat gitu, atau industri tertentu lah gitu. Terus mereka jadi terikat kayak suatu moral gitu dan moral itu tuh yang membuat, si individu itu terus-menerus bekerja di organisasi tersebut gitu. Terus yang terakhir ada continuance commitment. Nah, continuance commitment itu merupakan salah satu persepsi individu atau karyawan tentang biaya yang, memang diperlukan untuk, keluar dari organisasi tempat mereka bekerja gitu. Contohnya kalau misal seseorang, ngerasa mereka kayak udah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, uang dalam organisasi itu, mereka lebih kayak terikat secara finansial atau psikologis saja sih.
misalnya karyawan yang udah bekerja 20 tahun atau bertahun-tahun di dalam organisasi, itu kan mereka udah kayak investasi banyak banget ya, uang, waktu, terus pendidikan, sertifikasi tertentu juga gitu. Terus mereka jadi kayak lebih sayang aja sih buat keluar dari organisasi kayak gitu, organisasinya. Nah, terus di sini juga kan ada work engagement, yang 3 dimensi itu kan. Yang pertama ada figur-figur itu, menginvestasikan energi untuk prestasi. Nah, biasanya lebih mengacu pada ketahanan fisik sih dalam bekerja gitu. Nah, individu yang punya figur, tinggi itu biasanya cenderung lebih lebih berdedikasi, lebih antusias, lebih semangat, terus produktivitasnya itu jadi kayak tinggi gitu. Contohnya, mereka kayak kalau misalnya dikasih tugas atau misalnya memang menjalankan tugasnya itu mereka benar-benar punya motivasi yang kuat juga gitu buat menjalankan tugasnya. Nah, selain itu, biasanya mereka juga memotivasi rekan-rekan kerjanya yang lain gitu, supaya tetap semangat dan menyebarkan aura-aura positif, hal ini juga bisa menyebabkan kayak atau berdampak pada lingkungan yang lebih positif aja, karena kan lebih menyebarkan semangat dalam kerja gitu kan. Terus yang kedua itu ada, dedikasi. Nah, dedikasi ini seseorang, atau individu yang antusias, ketika bekerja gitu. Dedikasi ini tuh lebih pada, apa ya istilahnya, merujuk pada tingkat, keterikatan, antusiasme, terus komitmen individu juga sih sama pekerjaannya. Terus individu yang punya dedikasi tinggi tuh biasanya, merasa bangga sama pekerjaannya nih, terus, motivasinya juga lebih tinggi lah mencapai tujuannya, terus peduli juga sama organisasi tempat mereka bekerja gitu kan. Nah, terus tuh kayak, contohnya nih karyawan yang memang punya dedikasi tinggi biasanya lebih sering melakukan inisiatif dalam pekerjaan gitu, terus mereka lebih kayak mencari challenging aja, pekerjaan mereka kayak, ngetes apakah, mereka ini udah baik belum gitu dalam menguasai pekerjaan itu, dalam melakukan pekerjaan itu. Terus, mereka juga biasa lebih banyak berkontribusi sih sama pekerjaannya. Nah, terus ada absorption atau individu yang, sangat terlibat sama pekerjaannya nih. Hal ini tuh mereka tuh digambarkan pada tingkat fokus dan iya sih, lebih kayak tingkat fokus aja sih, sama pekerjaannya gitu. Nah, orang-orang yang, apa ya, atau individu yang absorption ini tuh biasanya, eee, lebih terjebak pada pekerjaannya dan merasa hanyut aja dalam aktivitasnya gitu, kayak mereka tuh bener-bener fokus dan hanyut aja lah intinya, kayak nggak menghiraukan, lingkungan sekitar gitu. Contohnya kayak karyawan yang punya absorption tinggi yang mungkin fokus banget sama pekerjaannya, sama, tugas-tugas yang dikasih dan mereka tuh lebih merasa tertarik aja sih, eee, sama pekerjaannya sampai kayak nggak fokus ke sekelilingnya, sampai fokus aja ke pekerjaan itu gitu. Terus ada organizational citizenship behavior atau OCB. Nah, OCB itu sendiri kan, apa ya, salah satu perilaku karyawan yang, secara sukarela memang mengerjakan pekerjaannya, terus melebihi standar tugas yang dikasih gitulah dari atasannya misalnya. Terus juga, hal ini tuh membantu banget bagi perusahaan-perusahaan gitu. Dalam mencapai tujuannya karena orang-orang yang seperti ini gitu, perilaku karyawannya gitu. Nah, di sini ada, beberapa dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dimensi. Yang pertama itu ada consciousness. Nah, consciousness ini biasanya, kinerja dari prasyarat peran yang memang melebihi minimum sih. Contohnya misalnya dia sama sekali nggak absen. Even dia udah lama kerja, meskipun dia udah lama kerja gitu. Kan biasanya kalau anak-anak baru kan nggak absen, awal-awal kan ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalnya dia senior gitu dan dia sama sekali nggak absen, itu tuh keren banget sih sebenarnya. Nah, orang-orang kayak gini, perilaku karyawan seperti ini tuh masuk ke consciousness gitu. Terus ada sportsmanship. Nah, sportsmanship itu menunjukkan kesediaan atau mentolerir kondisi yang tidak menguntungkan tanpa mengeluh. Nah, biasanya contohnya kayak, kalau misalnya tugas yang nggak sesuai sama yang dia kerjakan gitu, ya udah dia dia nggak ngeluh aja gitu, kayak siap-siap aja gitu kan karyawannya. Terus selanjutnya ada, civic virtue, yaitu perilaku yang biasanya berpartisipasi dan menunjukkan kepedulian terhadap, kelangsungan, hidup organisasi. Nah, biasanya kayak gini contohnya orang-orang di organisasinya itu
lebih kayak, peduli banget sih sama, apa ya istilahnya, tim atau rekan-rekan kerjanya aja sih, kayak gitu. Terus ada courtesy. Courtesy ini perilaku sopan atau sesuai aturan sehingga mencegah timbulnya konflik interpersonal. Nah, biasanya orang-orang yang punya courtesy ini, lebih dihormati ya, karena memang attitude itu paling nomor satu lah istilahnya kalau dalam perilaku kerja ya, perilaku karyawan. Nah, makanya biasanya orang-orang yang punya, mungkin ya dimensi di courtesy ini lebih lebih nggak ada konflik aja gitu, kayak iya sih, lebih mencegah konflik sama rekan kerjanya aja gitu kan. Terus yang terakhir ada altruism. Altruism itu lebih membantu orang lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, biasanya altruism ini juga orang-orang yang punya, kayak inisiatifnya tinggi juga sih, kayak, misalnya nih ada si A, misalnya ada satu tim, terus si A ini rekan kerjanya, misalnya si A ini kan udah kelar nih kerjaannya, terus, dia melihat si B rekan kerjanya yang masih, banyak banget nih pekerjaan. Nah, terus si A ya udah bantuin dia gitu, lebih kayak gitu. Nah, terus, di sini tuh ada organizational commitment, work engagement, ada sama organizational citizenship behavior. Nah, biasanya seorang karyawan yang berkomitmen pada organisasinya ini bakalan mempunyai work engagement, atau kesejahteraan atau kepuasan pada pekerjaannya sendiri. Nah, sehingga dia memang bisa mengerjakan tugas secara sukarela dalam, rangka membantu perusahaan, buat mencapai tujuannya. Terus juga karakter, karyawan ini biasanya lebih loyalitasnya tinggi juga. Nah, ini juga mempengaruhi kinerjanya yang tinggi, gitu. Lalu ada competitive advantage. Nah, competitive advantage competitive advantage ini biasanya mempunyai, eee, keunggulan kompetitif bagi, apa ya, bagi para pemimpin organisasinya itu yang memang biasanya mereka berusaha lebih, menanamkan kayak, pertahanan atau bertahan dalam persaingan gitu. Nah, biasanya untuk peran karyawan ini sangatlah penting, buat keberlangsungan, perusahaan, terus juga, terdapat beberapa kemampuan yang, apa istilahnya, memang penting, dimiliki karyawan agar perusahaan itu oh ini ya, sorry, agar perusahaan itu memang punya competitive advantage aja sih, intinya tuh bisa, bertahan dalam persaingan aja sih kalau, apa, competitive advantage gitu dari para pemimpin organisasinya gitu. Nah, selanjutnya ini ada inovasi. Nah, inovasi itu, bisa dibilang bisa meningkatkan sebuah peluang buat, bereaksi terhadap perubahan sih sebenarnya. Dan menemukan, peluang baru gitu. Terus, ini juga bisa, membantu menumbuhkan competitive advantage juga karena, memungkinkan kalau misalnya organisasi atau perusahaan itu membangun kayak produk atau layanan yang lebih baik aja gitu buat pelanggan. Nah, terus ada slide selanjutnya ini ada knowledge sharing. Nah, knowledge ini tuh lebih, apa ya, knowledge sharing itu lebih proses mentransfer informasi secara eksplisit dari satu orang ke orang lain gitu. Nah, hal ini juga merupakan salah satu pertukaran ide dan informasi bersama, ini juga kayak mempengaruhi cara tim dalam, belajar dalam organisasi itulah. Itu juga. Nah, itu ada 2 knowledge sharing, yang pertama itu adalah knowledge donating, yaitu kayak bertukar informasi aja sih sama orang lain, kayak dalam intelektualitas gitu dari individu. Terus yang kedua ada knowledge collection, ini tuh bisa mengumpulkan informasi yang mengacu pada konsultan, dengan kolega-kolega untuk mendorong mereka berbagi, model pengetahuan yang dimiliki. Nah, ada nih faktor-faktornya juga, yang pertama tuh bisa ada komunikasi. Kesempatan, kemanfaatan, sama sesuai konteks juga sih kesesuaian konteks juga sih, terus juga ada creativity juga sih. Nah, biasanya nih creativity juga biasa buat kemampuan berpikir, mengamati, membayangkan, serta membangun ide gitu, buat mengembangkan cara berpikir dari sebelumnya. Nah, terus ada, selanjutnya ada interpersonal interpersonal skill.
Interpersonal skill itu lebih kayak pada kemampuan orang aja buat melakukan komunikasi yang efektif, terus juga ini perilaku dan taktik individu yang biasanya memang, buat berinteraksi aja sama orang lain secara efektif. Yang pertama itu kita harus punya, kayak sifat-sifat yang, membuat interpersonal skill kita bagus. Pertama itu ada menyimak, terus, komunikasinya secara baik, terus ada berempati, ada problem solving, sama leadership, itu. Terus, ada emotional intelligence dan, interpersonal skill, eee, di sini tuh lebih sederhananya emotional intelligence itu tuh apa ya, mengelola, emosi kita, mengatur emosi kita, mengenali diri kita lebih dalam, terus juga kita bisa memahami atau merespon emosi orang dengan baik gitu, secara efektif gitu. Nah, di sini nih ada dimensi-dimensi, dari apa ya, dari emotional intelligence. Yang pertama ini ada self awareness. Self awareness itu lebih, mengetahui perasaan, emosi juga sama diri sendiri, terus bisa memahami tindakan juga yang dapat mempengaruhi orang lain sih. Contohnya kayak, lebih sadar aja sama tindakan-tindakan diri gitu kalau di kantor misalnya kita, eee sebenarnya lebih kayak ke karyawan sih. Interpersonal skill kan salah satu contohnya tuh bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kalau misalnya, kita memang orangnya pelupa atau gimana, kita tuh bisa minta bantuan ke rekan kerja kita gitu. Nah, itu kan sebuah self awareness yang baik kalau misalnya diri kita tuh pelupa dan kita tuh meminta bantuan untuk diingatkan sama rekan kerja kita kan, kayak gitu. Terus ada self regulation, bisa mengontrol emosi sama diri sendiri, terus ada motivasi juga bisa bekerja secara konsisten buat mencapai tujuan, terus ada empati juga gitu buat kemampuan buat, menempatkan diri, apa ya istilah, sama kemampuan menempatkan diri pada situasi orang lain gitu, kayak seolah-olah diri kita itu orang lain gitu, kayak gimana sih posisi diri kita kalau misalnya di orang tersebut gitu. Terus ada social skill, tentu aja social skill itu, eee, apa ya, tentu aja social skill itu kalau misalnya orang yang punya social skill-nya bagus, tentu aja komunikasinya bagus biasanya kayak gitu. Nah, terus ada job satisfaction, mmm, productivity dan performance. Yang pertama ini ya job satisfaction itu salah satu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi, yang luas gitu dari karakteristik dan orang juga biasanya punya kepuasan yang tinggi, terus bisa melakukan tindakan positif juga sama pekerjaannya. Terus sebaliknya si orang yang biasanya nggak puas sama pekerjaannya tuh, mmm, kurang lah, maksudnya kayak kurang di pekerjaannya gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa manfaat sih. Yang pertama itu ada dapat meningkatkan keuntungan organisasi, yang kedua tuh produktivitas karyawan yang lebih tinggi, yang ketiga itu ada lower turnover atau ya kecil kemungkinan buat tinggalin perusahaan lah gitu, perusahaan gitu. Terus yang keempat itu biasanya orang-orang yang kayak loyalitas atau setia terhadap organisasi gitu. Terus di sini kan ada, ini ya, kayak segitiga gitu. Di sini juga ada, produktivitas tuh apa sih? Maksudnya kayak sebuah perilaku yang, positif dari karyawan yang kayak karyawan itu kasih kontribusi nih, sama organisasi sesuai, tujuan sama sasarannya. Nah, di situ kan ada 3 tuh. Yang pertama itu ada performance. Nah, performance itu salah satu kinerja, dari faktor produktivitas yang memang terlihat dari hasil atau dari hasil atau output, eee, kinerja yang memang dihasilkan dari perusahaannya. Nah, terus people. People ini sebenarnya aset yang paling penting sih sebenarnya kan karena, nunjangnya tuh lebih ke karyawan gitu, karena karyawan itu biasanya kalau misalnya memang tingkat produktivitasnya bagus, mereka, menghasilkan pekerjaan yang bagus juga dan bisa mencapai tujuan perusahaan gitu. Nah, karyawannya juga, bisa dilihat dari keterampilan juga, sikap, sama motivasi yang hal ini tuh bisa berkontribusi terhadap perusahaan juga secara optimal si kinerja mereka. Terus ada proses. Nah, yang ketiga ini, proses itu apa ya, proses adalah
sesuatu yang efektif dan efisien, yang penting sih buat produktivitas perusahaan. Nah, biasanya proses itu, bisa menghemat biaya, mengurangi waktu produksi, mengurangi jumlah bahan baku juga atau limbah yang terbuang, terus bisa menghasilkan produk yang lebih konsisten dan berkualitas. Bisa juga proses itu menciptakan sebuah kayak inovasi baru, gitu. Nah, di sini ada conclusion, lebih kayak, di dalam sebuah bisnis itu kan, adanya penerapan psikologi positif, terus ada knowledge sharing, emotional intelligence, ada job satisfaction, dan lainnya. Hal ini tuh sebenarnya lebih menunjang atau meningkatkan kinerja dan inovasi dalam bisnis. Nah, sehingga menghasilkan bisnis yang lebih sukses dan, berkelanjutan. Karena kan dari awal lagi sih, kalau misalnya tujuan kita nih apa, bisnis kan yang pertama pasti berkelanjutan dan bisa punya, benefit gitu, atau kayak bisa inilah, bisa punya, apa ya, keuntungan gitu. Nah, sudah sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas, karena ini saya masih belajar juga dan berusaha. Terima kasih Mas Seta dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.